Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang globalisasi dan pendidikan Islam. Tugas kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Kemudian daftar isi pada materi hari ini yaitu yang pertama profil penulis, kemudian yang kedua latar belakang, kemudian disusul dengan rumusan masalah dan tujuan, kemudian yang kelima pembahasan materi, kemudian yang keenam yaitu kesimpulan. Biografi penulis saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dwi Pujitasari dengan NIM 232101010088. Baik, latar belakang dari pembahasan materi kali ini yaitu tentang globalisasi dan pendidikan Islam. Jadi latar belakang dari tema ini yaitu globalisasi merupakan fenomena yang tak terhindar pada abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi telah menghasilkan perubahan dalam kebudayaan manusia. Umat Islam sebagai bagian dari komunitas dunia cenderung kurang mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama jika ingin bersaing dengan bangsa lain dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan. Meskipun demikian, Islam memberikan perhatian besar pada upaya pencapaian generasi yang berbasis nilai-nilai Al-Quran, pribadi yang berkarakter dan berkualitas. Generasi ini diharapkan memiliki kekuatan iman dan takwa, keterampilan, pengetahuan ilmiah, serta teknologi dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Kemudian faktor-faktor seperti kemunduran dalam bidang agama, akhlak, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, kesehatan, politik, manajemen, dan pendidikan secara global di dunia Islam melemahkan peran umat Islam dalam bersaing secara global. Keterbelakangan yang masih ada dalam sistem umat Islam perlu diatasi melalui peningkatan potensi kompetitif dan kerjasama. Umat Islam perlu menetapkan strategi untuk mencapai kemajuan dan perdamaian dalam dunia baru dengan memperkuat peran kulturalisasi Islam secara menyeluruh, bukan hanya melalui aspek politik. Upaya strategis untuk mengatasi masalah yang melemahkan umat harus difokuskan pada penguatan sumber daya Islam, termasuk sumber daya manusia, alam, sosial, fintech, dan modal atau keuangan. Salah satu langkah strategis untuk menuju kualitas umat adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan yang berperan langsung dalam pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan global. Dalam konteks keindonesiaan, penting untuk memperhatikan hubungan antara pendidikan Islam dan globalisasi. Islam merupakan mayoritas di Indonesia, sehingga umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab dan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan Indonesia di berbagai bidang, termasuk dalam sektor pendidikan. Kemudian rumusan masalah yang akan dibahas pada materi ini yaitu terdapat dua. Yang pertama yaitu globalisasi dan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana madrasah dalam menjawab era digitalisasi.
Lanjut pada tujuan pembelajaran materi hari ini, yaitu yang pertama membantu dalam memahami globalisasi dan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu membantu dalam memahami madrasah dalam menjawab era digitalisasi. Beralih pada pembahasan yang pertama, yaitu globalisasi dan pendidikan Islam. Apa sih globalisasi itu? Nah, menurut bahasa, globalisasi adalah keseluruhan atau menyeluruh. Jadi, globalisasi menurut istilah adalah pengelolaan secara menyeluruh pada aspek kehidupan. Maka dapat dikatakan penggabungan antara penambahan atau pengurangan secara keseluruhan pada aspek kehidupan, begitu. Sedang dalam globalisasi ini, secara umum globalisasi mempunyai 3 bidang utama, yaitu ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian sedangkan pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmania maupun rohania, dalam menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan Islam memiliki landasan dari pendidikan Islam sendiri terbagi menjadi 3 sumber. Yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian yang terakhir ijtihad. Menurut pandangan Islam, fungsi pendidikan itu bukan sekedar mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan otak peserta didik, akan tetapi juga menyelamatkan fitrahnya. Oleh karena itu, fungsi pendidikan dan pengajaran Islam dalam hubungannya dengan faktor anak didik adalah untuk menjaga, menyelamatkan, dan mengembangkan fitrah ini agar tetap menjadi al-fitratus salimah dan terhindar dari al-fitratus ghairu salimah. Artinya agar anak tetap memiliki akidah keimanan yang tetap dibawanya sejak lahir, itu terus-menerus mengokohkannya sehingga mati dalam keadaan fitrah yang semakin mantap, tidak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ataupun agama-agama dan faham-faham selain agama Islam. Di pihak lain, pendidikan dan pengajaran juga berfungsi untuk mengembangkan potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan yang ada pada diri anak, agar ia bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi pergaulan hidup di sekelilingnya, sesuai dengan kedudukan sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Adapun pendidikan di zaman ini menghadapi tantangan-tantangan yang serius untuk tetap eksis di dunia pendidikan, ataupun tantangannya adalah yang pertama orientasi dan tujuan pendidikan, kemudian yang kedua pengelolaan atau manajemen,
Sistem manajemen ini yang akan mempengaruhi dan mewarnai keputusan dan kebijakan yang ditetapkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Kemudian ketiga yaitu hasil atau output, bagaimana produk yang dihasilkan dari sebuah lembaga pendidikan bisa dilihat dari kualitas luaran. Ya, kemudian era globalisasi banyak membawa dampak negatif bagi generasi muda sekarang. Sudah terpengaruh dengan pergaulan yang global. Hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh generasi muda seperti minum miras, menggunakan narkoba, melakukan seks bebas, malahan menjadi kebiasaan bagi mereka. Moral mereka bisa dikatakan seperti moral syaiton. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu belaka tanpa memikirkan akibatnya. Berkenaan itu, maka pendidikan Islam harus memiliki diefektifkan di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Menghadapi dampak yang dimunculkan globalisasi seperti contoh di atas, pendidikan Islam memiliki peran penting dan strategis karena bagaimanapun, terutama pendidikan Islam merupakan sarana yang paling efektif dalam menghadapi globalisasi dunia. Melalui pendidikan Islam dapat ditanamkan nilai-nilai dan norma peserta didik. Agar dapat mengetahui di mana posisi lembaga pendidikan Islam di era globalisasi ini, maka mau tidak mau kita terlebih dahulu meletakkan atau dalam memaparkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan lembaga pendidikan Islam. Dengan mengetahui peluang dan tantangannya, maka pendidikan Islam dapat memposisikan diri secara tepat dalam pergaulan sosiokultural. Berikut yaitu kelemahan sekaligus merupakan tantangan yang harus dibenahi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas lembaga pendidikan Islam secara umum masih menyedihkan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di lembaga yang pendidikan seperti madrasah yang sudah mampu mengungguli kualitas umum, tetapi secara umum kualitas lembaga pendidikan Islam itu belum memadai, belum terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu citra lembaga pendidikan Islam yang relatif rendah. Iya, karena apa? Suatu kenyataannya bahwa dalam ranking kelulusan lembaga pendidikan Islam umumnya berada dalam urutan di bawah sekolah umum. Kemudian yang ketiga yaitu gaji guru secara umum masih kecil. Kemudian latar belakang siswa lembaga pendidikan Islam pada umumnya dari keluarga kelas menengah ke bawah. Iya. Kemudian yang kelima yaitu tuntutan kompetisi dan kompetensi yang semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan, antara lain dalam bentuk penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas. Ya. Sekalipun kelemahan dan tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga pendidikan Islam cukup berat, akan tetapi kita juga mengamati secara seksama terdapat sejumlah alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa peluang lembaga pendidikan Islam di masa mendatang tetap cukup besar. Karena apa? Peluang tersebut dimungkinkan dan didukung oleh sejumlah kondisi sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Nah, dari hal tersebut kita memiliki peluang besar atau fondasi yang cukup kokoh bagi kehidupan lembaga pendidikan Islam.
karena keinginan masyarakat yang cukup kuat untuk memiliki anak yang selain berilmu juga taat beragama. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran beragama di kalangan masyarakat yang semula dikategorikan sebagai Islam formal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan status sosial politik kalangan santri. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatnya kualitas sebagai pendidikan Islam seperti madrasah dan sekolah Islam berkualitas rendah. Namun beberapa madrasah ternyata mengungguli lembaga pendidikan atau sekolah umum. Selain memiliki tantangan dan peluang, pendidikan Islam sebagaimana yang dipaparkan di atas, pendidikan Islam juga harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, menyiapkan kurikulum yang handal, yang berwawasan masa kini dan masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian yang keempat yaitu metodologi dan manajemen yang selama ini kita pakai harus dirubah dan dibangun lagi yang baru dan dapat membawa semangat dan konsep baru sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan sesuai dengan tuntutan modern sekarang. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu madrasah dalam menjawab era digitalisasi. Pendidikan senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan era digital yang terus berkembang pesat. Perubahan ini tidak hanya dialami oleh lembaga pendidikan umum saja, melainkan termasuk juga pendidikan agama, yang mana salah satunya adalah madrasah. Era digital telah membawa cara baru dalam pembelajaran yang ditandai dengan penggunaan berbagai alat dan sumber daya teknologi untuk meningkatkan pendidikan. Berbagai perangkat digital termasuk jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer, merupakan awal era digital. Kemudian pada memasuki era digital dengan munculnya internet, telepon seluler, data seluler, dan laptop. Dengan munculnya internet, banyak media siaran yang menggunakan teknologi ini dibuat melalui media cetak dan radio televisi. Contohnya termasuk munculnya televisi, internet, telepon, video penyiaran digital, dan rekaman video digital televisi. Kebangkitan internet telah menjadi budaya global pada era pendidikan digital. Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka berbagai cara baru untuk belajar. Pendidikan memiliki kesempatan untuk mengubah paradigma lama tentang lingkungan belajar, media pembelajaran, sumber belajar, dan elemen pembelajaran lainnya menjadi lebih menarik, bervariasi, dan interaktif. Namun demikian, pendidikan di era digital menghadapi banyak tantangan, termasuk integrasi teknologi, literasi digital, pembaruan kurikulum, dan peningkatan kemampuan guru. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi masalah unik bagi dunia pendidikan yang tengah dikembangkan, khususnya pada pendidikan madrasah. Bahwa memasuki teknologi digital ke dalam proses pembelajaran di madrasah memiliki banyak tantangan. Terdapat banyak madrasah yang masih menghadapi kesulitan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kurikulum dan strategi pengajaran. Untuk meningkatkan pendidikan di sekolah, sumber daya yang terbatas, pengetahuan yang kurang, dan keengganan untuk menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu,
perkembangan di era digital ini harus seimbang dengan pendidikan. Dengan kata lain, madrasah harus dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dengan pendidikan lainnya. Dengan begitu, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka mau tidak mau, madrasah perlu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu mempertahankan eksistensinya pada era digital. Baik, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu globalisasi dan era digital telah memberikan dampak yang signifikan pada pendidikan Islam termasuk madrasah. Sementara globalisasi membuka peluang akses ke pengetahuan dan sumber daya global, juga menimbulkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai Islam relevan di tengah budaya global. Di sisi lain, era digitalisasi telah mengubah cara belajar mengajar dengan teknologi informasi dan komunikasi yang harus diintegrasikan untuk menjawab kebutuhan generasi muda. Madrasah memiliki peran kunci dalam menghadapi perubahan ini dengan mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan persiapan generasi mendatang. Cukup sekian pembahasan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. See you, dadah.